Bayangkan ini, kamu bangun pagi, cek aplikasi trading, dan tiba-tiba semua saham yang kamu pegang ambles 8% dalam satu hari. Panik. Uang 2,550 triliun rupiah. Bayangkan, kabur dari bursa saham Indonesia secepat kedipan mata. Pasar saham bukan hanya soal untung rugi perusahaan, tapi juga soal psikologi massa. Dan yang lebih mengerikan, soal aturan-aturan teknis yang dibuat oleh pihak yang bahkan mungkin belum pernah kita dengar namanya. Ini bukan mimpi buruk, tapi skenario nyata, atau setidaknya potensi skenario yang bisa terjadi, di mana seluruh pasar kita bisa dihancurkan hanya karena satu nama besar, MSCI, dan istilah asing bernama free float. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar keuangan global yang super rumit ini? Dan yang paling penting, apa artinya bagi dompet kamu yang sudah berdarah-darah? Ketika Bursa Efek Indonesia, katakanlah jatuh 8% dalam sehari, kita harus tahu dulu siapa yang menjual. Investor retail atau kita sebut orang awam biasanya hanya menyumbang fraksi kecil dari total volume perdagangan harian. Mayoritas pergerakan besar, apalagi yang sampai menyebabkan kaburnya 2.550 triliun, didominasi oleh pemain besar. Mereka adalah investor institusional, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan yang paling kita soroti, reksadana global. Uang 2.550 triliun itu bukan uang receh. Angka ini hampir setara dengan total anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia selama 1 tahun penuh. Ketika uang sebesar ini keluar, itu pasti bukan keputusan emosional dari 1-2 orang. Ini adalah keputusan sistematis yang dieksekusi oleh algoritma super canggih. Lalu, apa pemicunya? Jawabannya seringkali ada pada indeks global. Bagi investor institusional, mereka tidak meneliti satu persatu perusahaan di Indonesia. Mereka cukup membeli paket saham sesuai dengan daftar yang dibuat oleh indeks raksasa. Salah satunya Morgan Stanley Capital International atau disingkat MSCI. Anggap saja indeks MSCI ini adalah daftar menu utama di sebuah restoran bintang 5. Para investor global hanya boleh memesan dari menu itu. Kalau satu saham Indonesia dikeluarkan dari daftar menu, seluruh investor yang mengikuti indeks MSCI itu wajib menjual saham tersebut. Keputusan jual inilah yang menciptakan panik masif. Dan keputusan untuk mengeluarkan atau mengurangi porsi suatu saham seringkali dipicu oleh hal yang sangat teknis, perubahan free float. Ini dia bagian yang paling rumit, tapi akan kita jelaskan sesederhana mungkin. Apa itu free float? Bayangkan sebuah warung kopi legendaris bernama Kopi Cuan. Total kepemilikan saham warung ini adalah 100%. Porsi 70% saham dimiliki oleh keluarga pendiri, pemerintah, atau investor strategis yang sudah berjanji tidak akan menjualnya dalam waktu dekat. Saham ini terkunci. Porsi 2. Sisa 30% saham adalah saham yang benar-benar beredar bebas di bursa dan bisa diperjualbelikan oleh publik. Nah, free float adalah porsi 2. Saham yang mudah bergerak, liquid, dan bisa dibeli siapa saja. MSCI dan reksadana global sangat membenci saham yang free float-nya terlalu kecil. Kenapa? Karena saham yang terkunci 70% membuat harga menjadi gampang dimanipulasi dan tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Kalau cuma 30% yang beredar, sedikit aksi beli atau jual saja bisa membuat harganya melambung tinggi atau anjlok parah. Ini terlalu berisiko bagi dana triliunan yang mereka kelola. Ketika MSCI melakukan rebalancing, mereka akan menilai kembali persentase free float dari setiap perusahaan. Misal, ada perusahaan besar di Indonesia yang tiba-tiba diakuisisi oleh induk perusahaan yang sama, sehingga porsi free float-nya turun dari 40% menjadi 20%. Perubahan kecil ini di mata MSCI diartikan, saham ini tidak lagi memenuhi syarat likuiditas global kami. Keputusan, jual. Lalu, apa dampaknya pada kita?
investor individu yang modalnya mungkin cuma seharga motor. Dampak jangka pendek. Ketika kita melihat layar trading merah padam, naluri kita adalah panik dan ikut menjual. Inilah yang disebut herd mentality. Investor retail yang tidak mengerti konsep free float atau MSCI akan berasumsi perusahaan itu bangkrut atau ada masalah besar. Mereka ikut jualan di harga bawah. Kabar baiknya adalah perubahan teknis MSCI dan free float ini tidak mengubah fundamental bisnis perusahaan. Jika sebuah bank besar memiliki laba yang konsisten, ekosistem digital yang kuat, dan manajemen yang baik, keluarnya dana MSCI hanya membuat sahamnya murah. Analogi sederhananya, ada diskon gila-gilaan di toko favorit kamu, hanya karena ada perselisihan antara pemasok global dan distributor lokal. Barang dagangannya tetap bagus, tapi harganya dipotong. Inilah saatnya investor jangka panjang bersinar. Mereka yang fokus pada valuasi dan fundamental akan melihat kepanikan ini sebagai peluang akumulasi. Apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari skenario panik jual ini? Pertama, jangan pernah anggap remeh kekuatan indeks global seperti MSCI. Kedua, pahami bahwa volatilitas pasar yang ekstrim seringkali diciptakan oleh alasan teknis yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kualitas bisnis perusahaan. Sebagai investor individu, senjata terkuat kita adalah waktu dan pengetahuan. Stop panik, fokus analisis. Sebelum menjual, tanyakan, apakah perusahaan ini bermasalah? Atau hanya karena ada aturan teknis yang memaksa asing jualan? Jika bisnisnya sehat, pertimbangkan untuk menahan atau bahkan menambah porsi sedikit demi sedikit. Diversifikasi adalah kunci. Jangan pernah menaruh semua telur di satu keranjang. Jika portofolio kamu terdampak free float di satu sektor, diversifikasi ke sektor lain bisa menyelamatkan keseluruhan modal kamu. Dunia keuangan itu penuh drama. Ada yang kabur 2.550 triliun, ada yang panik jual, tapi di tengah kekacauan itu, selalu ada peluang bagi mereka yang berpikir jangka panjang. Ingat, uang cuan itu ada di tangan mereka yang bisa mengendalikan emosi dan bukan mengikuti herd mentality yang menjual karena rasa takut. Kalau kamu suka bedah topik finansial yang mendalam seperti ini, yang membuat kita bukan cuma tahu cara cuan tapi juga cara kerja uang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Karena di Mau Cuan Dong, kita tidak cuma bahas tips kilat, tapi kita bedah fondasi kekayaan jangka panjang. Tulis di kolom komentar, apa saham yang menurut kamu paling terpengaruh oleh isu-isu teknis seperti free float ini? Mari kita diskusikan.